Sobat Fisika, berjumpa lagi di channel Interaksi Fisika. Kali ini kita masih akan membahas gelombang bunyi dan ini adalah materi bagian ketiga. Lingkup materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pola nada pada senar dan pipa organa, serta efek Doppler. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan. Pengetahuan prasyarat pertama yang harus Sobat Fisika ketahui adalah gelombang berdiri. Gelombang berdiri adalah perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul dalam medium yang sama. Gelombang berdiri dilukiskan terdiri atas simpul dan perut. Satu panjang gelombang terdiri dari 3 simpul dan 2 perut. Dan bisa juga terdiri dari 3 perut dan 2 simpul. Jarak antara 2 simpul berdekatan sama dengan setengah gelombang. Atau jarak antara 2 perut berdekatan juga setengah gelombang. Jarak antara perut dan simpul yang saling berdekatan adalah 1/4 gelombang. Kemudian pengetahuan prasyarat berikutnya yang harus diketahui sebelum membahas materi ini adalah persamaan kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F, dan persamaan kecepatan gelombang dari percobaan Melde, yaitu V sama dengan akar F per mu, di mana F adalah tegangan tali atau tegangan dawai, dan mu adalah massa tali per panjang tali, atau disebut massa persatuan panjang tali. Mari kita mulai dengan topik pertama, pola nada pada senar. Pola nada adalah deretan frekuensi nada harmonis pada alat bunyi seperti senar dan pipa organa. Senar digunakan pada alat bunyi seperti gitar, biola, dan sebagainya. Pola nada pada senar meliputi nada, bentuk gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi. Yang pertama adalah nada dasar. Bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk paling sederhana dari gelombang berdiri yang bisa terbentuk pada senar, yaitu ketika kedua ujung terbentuk simpul dan bagian tengah terbentuk perut. Dan ini menandakan bahwa panjang tali atau panjang senar sama dengan 1/2 panjang gelombang, atau panjang gelombang sama dengan 2 kali panjang tali. Frekuensi nada dasar diperoleh dari persamaan V per lambda. Jadi frekuensi nada dasar adalah V per 2L, karena lambda adalah 2L. Nada berikutnya adalah nada atas pertama. Nada atas pertama diperoleh dengan menambahkan 1 simpul dari nada dasar. Sehingga nada atas pertama terdiri dari 3 simpul dan 2 perut, atau sama dengan 1 panjang gelombang. Sehingga frekuensi nada atas pertama, F1, adalah V per L. Nada atas kedua juga diperoleh dengan menambahkan 1 simpul pada nada atas 1. Sehingga terdiri dari 4 simpul dan 3 perut, yang berarti L sama dengan 3/2 lambda. L adalah panjang tali. Atau panjang gelombangnya sama dengan 2/3 L. Sehingga frekuensi nada atas kedua diperoleh dari V dibagi 2L/3, atau frekuensi nada atas kedua F2 sama dengan 3V/2L. Demikian dengan nada atas selanjutnya, sampai tidak berhingga. Perbandingan frekuensi nada
F0 banding F1 banding F2 selanjutnya dapat kita turunkan seperti ini. Terlebih dahulu, F1 kita ubah menjadi 2V per 2L. Sehingga diperoleh F0 banding F1 banding F2 sama dengan V per 2L banding 2V per 2L banding 3V per 2L. V per 2L habis, sehingga diperoleh F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Selanjutnya pola nada pada pipa organa. Pipa organa ada dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka mempunyai bentuk terbuka pada kedua ujungnya, dan pipa organa tertutup mempunyai bentuk salah satu ujungnya tertutup. Bentuk nada dasar pada pipa organa terbuka adalah seperti ini, dan bentuk nada dasar pada pipa organa tertutup adalah seperti ini. Persamaan dari keduanya adalah nada dasar sama-sama memiliki satu simpul. Namun pada pipa organa terbuka terdapat dua perut, dan pada pipa organa tertutup hanya terdapat satu perut. Sehingga pada pipa organa terbuka panjang pipa sama dengan 1/2 lambda, dan pada pipa organa tertutup panjang pipa sama dengan 1/4 lambda. Selanjutnya kita akan melihat frekuensi pada pipa organa terbuka. Nada dasar pada pipa organa terbuka adalah L sama dengan 1/2 lambda atau lambda sama dengan 2L. Selanjutnya frekuensi nada dasar adalah V per 2L. Diperoleh dari persamaan F sama dengan V per lambda, di mana lambda adalah 2L. Selanjutnya nada atas pertama. Nada atas pertama diperoleh dengan menambahkan satu simpul dari nada dasar, sehingga diperoleh seperti ini. Dan L sama dengan 1 panjang gelombang. Perhatikan bahwa pada gambar ini terdapat 3 perut dan 2 simpul, atau sama dengan 1 panjang gelombang. Sehingga frekuensi nada atas 1 disebut F1 pada pipa organa terbuka adalah V per L. Selanjutnya, kita juga bisa menuliskan ini menjadi 2V per 2L. Hal ini dibuat sedemikian rupa agar nanti lebih mudah dalam membandingkan. Nada atas kedua diperoleh dengan menambahkan satu simpul pada nada atas pertama, sehingga diperoleh L sama dengan 3 per 2 lambda, atau lambda sama dengan 2 per 3L. Frekuensi nada atas kedua adalah V dibagi 2L per 3 dan diperoleh 3V per 2L. Perbandingan frekuensi F0 banding F1 banding F2 adalah 1 banding 2 banding 3. Selanjutnya pada pipa organa tertutup. Nada dasar pada pipa organa tertutup adalah 1/4 lambda, atau lambda sama dengan 4L, sehingga diperoleh F0 sama dengan V per 4L. Nada atas 1 diperoleh dengan menambahkan satu simpul, sehingga L sama dengan 3 per 4 lambda, atau lambda sama dengan 4 per 3L. Sehingga F1 adalah V dibagi 4 per 3L, atau sama dengan 3V per 4L. Selanjutnya nada atas kedua. Nada atas kedua adalah L sama dengan 5 per 4 lambda, atau lambda sama dengan 4 per 5L. Dan diperoleh F2 sama dengan V per 4 per 5L. Perbandingan frekuensi F0 banding F1 banding F2 adalah V per 4L banding 3V per 4L banding 5V per 4L. Diperoleh perbandingan sederhana adalah
1:3:5. Sekarang mari kita bandingkan ketiga pola nada pada senar, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Dimulai dari nada dasar, nada atas 1, nada atas kedua. Pada senar, diperoleh F0, V per 2L, F1, 2V per 2L, dan F2, 3V per 2L. Perbandingan frekuensi adalah 1:2:3. Pada pipa organa terbuka juga diperoleh F0, V per 2L, F1, 2V per 2L, dan F2, 3V per 2L. Dan juga diperoleh perbandingan frekuensi yang sama dengan perbandingan frekuensi pada senar, yaitu 1:2:3. Sementara pada pipa organa tertutup, F0 adalah V per 4L, F1 adalah 3V per 4L, dan F2 adalah 5V per 4L. Dan diperoleh perbandingan 1:3:5 atau perbandingan bilangan ganjil. Sehingga pola nada pada senar dan pipa organa terbuka memiliki perbandingan frekuensi yang sama. Akan tetapi, keduanya memiliki bentuk gelombang yang berbeda. Pada senar, nada dasar dimulai dengan 2 simpul dan 1 perut. Sedangkan pada pipa organa terbuka, nada dasar terdiri dari 2 perut dan 1 simpul. Sementara pada pipa organa tertutup, nada dasar dimulai dengan 1 simpul dan 1 perut. Hal menarik yang bisa dilihat dari sini adalah tentang hubungan frekuensi dan panjang senar, atau hubungan frekuensi dengan panjang pipa organa. Semua persamaan menunjukkan bahwa frekuensi dan panjang senar berbanding terbalik. Hal ini dapat diamati dengan mudah pada gitar. Semakin panjang senar, maka frekuensi akan semakin rendah. Dan semakin pendek senarnya, maka frekuensi akan semakin tinggi. Perhatikan bunyi ukulele berikut. Ketika senar tidak ditekan, frekuensi yang terdengar adalah seperti ini. Dan ketika senar ditekan, berarti mengurangi panjang senar, kita akan mendapatkan bunyi. Kemudian kalau diperpendek lagi, semakin pendek senarnya, maka nada yang dihasilkan semakin tinggi frekuensinya. Demikian juga pada pipa organa. Contoh pipa organa yang dapat kita amati adalah seruling. Fungsi lubang-lubang pada seruling adalah untuk memperpanjang atau memperpendek rongga udara dalam seruling. Semakin panjang seruling, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Dan semakin pendek rongga udara dalam seruling, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selanjutnya mari kita membahas efek Doppler. Efek Doppler membahas tentang hubungan antara kecepatan sumber bunyi dan atau kecepatan pendengar terhadap frekuensi yang didengar pengamat. Maksudnya adalah bahwa kecepatan sumber bunyi dan kecepatan pendengar mempengaruhi frekuensi yang didengar oleh pengamat. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak yang berdiri di samping jalan mendengarkan sirene ambulans yang lewat. Ketika ambulans mendekati anak tersebut, sirene ambulans terdengar dengan frekuensi semakin besar. Dan ketika ambulans telah menjauh, maka sirene ambulans terdengar dengan frekuensi yang semakin rendah. Inilah yang disebut dengan efek Doppler.
Jadi efek Doppler adalah bagaimana pengaruh kecepatan pengamat dan pengaruh kecepatan sumber bunyi terhadap frekuensi yang didengar pengamat. Persamaan efek Doppler untuk menghitung frekuensi yang didengar pengamat adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Fp adalah frekuensi yang didengar pengamat, dan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Sementara V adalah kecepatan bunyi di udara, dan Vp adalah kecepatan pengamat, serta Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Tanda positif negatif menunjukkan bahwa Vp dan Vs bisa bertanda positif, juga bisa bertanda negatif. Vp akan bertanda positif jika pengamat mendekati sumber, dan sebaliknya akan bertanda negatif jika pengamat menjauhi sumber. Vs akan bernilai negatif jika sumber mendekati pengamat, dan Vs akan bertanda positif jika sumber menjauhi pengamat. Untuk memahami tanda positif dan negatif ini, kita hanya perlu membayangkan bahwa jika pengamat dan sumber saling mendekati, maka frekuensi yang didengar pengamat akan cenderung lebih tinggi dari frekuensi sebenarnya yang dipancarkan sumber bunyi. Sementara ketika pengamat dan sumber saling menjauhi, maka frekuensi yang didengar pengamat akan lebih rendah dari frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Namun, jika pengamat relatif diam terhadap sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Mari kita lihat contoh soal. Soal yang pertama. Perhatikan diagram percobaan Melde berikut. Jika tali yang digunakan memiliki massa jenis 0,02 gram per meter dan penggetar memiliki frekuensi 50 Hz, berapakah L, yaitu jarak penggetar ke katrol, agar terbentuk nada dasar pada tali? Pada gambar terlihat bahwa pada tali diberi beban 80 gram. Pertama kita hitung terlebih dahulu kecepatan rambat gelombang pada dawai dengan menggunakan persamaan Melde, akar F per mu. Mu adalah 0,02 gram per meter atau 0,02 10⁻³ kilogram per meter. Massa beban 80 gram atau 0,08 kilogram. Dengan demikian, tegangan tali adalah M kali G, yaitu berat beban, diperoleh 0,8 Newton. Sehingga kecepatan rambat gelombang pada tali adalah 0,8 dibagi 0,02 10⁻³ atau sama saja dengan 0,2 10⁻⁴. Diperoleh 8 bagi 2 adalah 4, 4 10 pangkat 4 atau sama dengan 200 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. V adalah 200 dan F adalah 50 Hz, sehingga lambda adalah 4 meter, yaitu 200 per 50. Selanjutnya, jika pada tali terbentuk nada dasar, berarti pada tali terbentuk setengah gelombang, sehingga L sama dengan 1/2 lambda. Dan karena lambda adalah 4 meter, berarti panjang tali adalah 1/2 kali 4 sama dengan 2 meter. Soal kedua. Perhatikan tabel berikut. Kolom A adalah urutan 3 buah frekuensi nada harmonik pada pipa organa A, dan kolom B adalah 3 buah frekuensi nada harmonik berurutan pada pipa organa B. Tentukan jenis pipa organa A dan B. Dan pertanyaan kedua adalah, jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa panjang pipa organa A?
Terlebih dahulu kita ingat bahwa pola perbandingan frekuensi pipa organa terbuka adalah 1:2:3. Sementara pola perbandingan frekuensi pipa organa tertutup adalah 1:3:5. Dengan menggunakan pola ini, kita bisa mengenali yang mana yang merupakan pipa organa terbuka atau yang mana yang merupakan pipa organa tertutup. Kita mulai dari data A dengan nilai 600/800/1000. Jika dikecilkan, kita akan memperoleh nilai 6:8/10. Bentuk yang lebih sederhana adalah 3:4/5. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi 600, 800, dan 1000 adalah frekuensi dari pipa organa terbuka, yaitu perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara pada kolom B, nilai yang tersedia adalah 100/140/180. Jika dikecilkan, kita memperoleh angka 10/14/18. Jika dikecilkan lagi, kita memperoleh 5/7/9. Dan ini bersesuaian dengan perbandingan frekuensi pipa organa tertutup, yaitu 1:3/5/7/9/11, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kolom B adalah pipa organa tertutup. Selanjutnya, kita akan menentukan berapa panjang pipa organa A. Untuk ini, kita hanya perlu menggunakan salah satu dari frekuensi yang ada. Apakah 600, 800, atau 1000? Karena kita telah mengetahui perbandingan pipa organa terbuka adalah 1:2:3 dan seterusnya. Dan angka 600/800/1000 jika diperkecil menjadi 3, 4, 5, itu berarti nada 600 menempati posisi nomor 3, yaitu nada atas kedua. Jadi 600 Hz adalah nada atas kedua. Dengan mudah kita bisa menggambar bentuk gelombang pipa organa terbuka nada atas kedua. Ini adalah nada dasar, ini adalah nada atas pertama, dan ini adalah nada atas kedua. Terdiri dari 3/2 lambda. Jadi L sama dengan 3/2 lambda. Lambda dapat kita hitung dari V sama dengan lambda L. Dari soal diketahui V 300 meter per sekon dan frekuensi 600 Hz. Berarti lambda sama dengan 1/2 meter. Sehingga panjang tabung adalah 3/2 kali 1/2. Yaitu 3/4 atau 0,75 meter. Berarti panjang pipa organa A adalah 0,75 meter. Dengan cara yang sama, dapat juga kita menentukan panjang pipa organa B. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. Ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Dan mobil A 54 km per jam. Jika ambulans membunyikan sirine 320 Hz, berapa frekuensi yang didengar sopir mobil A? Anggap cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jadi pengamat adalah supir pada mobil A dan sumber adalah bunyi sirene ambulans. Kita menggunakan persamaan FP sama dengan V plus minus VP bagi V plus minus VS kali Fs. Karena pengamat mendekati sumber, maka VP positif. Dan sumber mendekati pengamat, berarti Vs negatif. Sehingga persamaannya menjadi Fp sama dengan V plus Vp dibagi V minus Vs dikali Fs. Kecepatan pengamat 54 km per jam atau 54.000 meter per 3.600 sekon diperoleh 15 meter per sekon.
Sementara kecepatan sumber adalah 72 km per jam atau 72.000 meter bagi 3.600 sekon diperoleh 20 meter per sekon. Kita masukkan nilai Vs dan Vp, dan nilai V adalah 340 seperti di soal, sehingga kita peroleh nilai 340 tambah 15 adalah 355 dan 340 kurang 20 adalah 320. 320 habis, jadi frekuensi yang didengar pengamat adalah 355 Hz. Ini menunjukkan bahwa frekuensi yang didengar pengamat lebih tinggi dari frekuensi sumber bunyi, atau lebih tinggi dari frekuensi bunyi sebenarnya, yaitu 320 Hz. Hal ini terjadi karena pengamat dan sumber saling mendekati. Sobat fisika sekalian, sampailah kita pada kesimpulan pembahasan. Pertama, kita telah membahas pola nada pada senar dan pipa organa dan efek Doppler. Pada senar diperoleh F0, F1, dan F2 masing-masing V per 2L, 2V per 2L, dan 3V per 2L dengan perbandingan 1:2:3. Dan pada pipa organa terbuka juga diperoleh nilai yang sama dan perbandingan yang sama. Hal yang membedakan adalah bentuk gelombang. Bentuk gelombang pada senar, nada dasar diawali dengan 2 simpul dan 1 perut. Sementara pada pipa organa terbuka, nada dasar diawali dengan 2 perut dan 1 simpul. Selanjutnya, nada atas 1, nada atas kedua diperoleh dengan menambahkan 1 simpul pada setiap bentuk gelombang. Pada pipa organa tertutup, diperoleh bentuk nada dasar L sama dengan 1/4 lambda, dan F0 adalah V per 4L, F1 adalah 3V per 4L, F2 adalah 5V per 4L, dan diperoleh perbandingan frekuensi 1:3:5. Sehingga senar dan pipa organa terbuka memiliki perbandingan frekuensi yang sama, yaitu perbandingan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pipa organa tertutup memiliki perbandingan frekuensi 1, 3, 5 atau perbandingan bilangan ganjil. Selanjutnya, efek Doppler. Efek Doppler membahas tentang bagaimana pengaruh kecepatan, baik kecepatan pengamat maupun kecepatan sumber bunyi terhadap frekuensi yang didengar pengamat. Persamaannya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, Sobat Fisika, demikian materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika channel ini telah membantu Anda, silakan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.